bagian tambahan ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada satu hukum di Amerika, namanya Safe Haven Law. Ya, Safe Haven Law. Ya. Dan apa ini undang-undang Safe Haven ini? Ya, undang-undang Safe Haven merupakan tindakan hukum yang memungkinkan individu, biasanya orang tua, ya, biasanya orang tua, dan di Amerika di beberapa negara bagian itu tergantung ya. Biasanya itu Safe Haven Law itu 72 jam setelah anak itu lahir, 72 jam Anda bisa apa? Bisa melakukan apa, kalau Anda tidak suka anak tersebut, Anda dapat menyerahkan ya. Menyerahkan. Jadi itu selama 72 jam biasanya ya. Orang tua untuk menyerahkan bayi baru lahir secara aman dan rahasia di lokasi tertentu. Lokasi-lokasi yang dikenal dengan istilah safe haven, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang aman ya. Dengan tujuan untuk mencegah bayi tersebut ditelantarkan ya, mencegah penelantaran dan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bayi. Jadi hukum ini menyatakan orang tua itu dapat bawa anak-anak di bawah 72 tahun, di bawah 72 tahun itu Anda dapat apa? Taruh itu misalnya di kantor polisi, di kantor pemadam kebakaran, di rumah sakit, di emergency. Tidak ada pertanyaan. Anda serahkan saja anak tersebut. Anda tidak akan ditanya Anda punya KTP atau apa, ID Anda tidak. Atau di tempat lain itu ada box-box, namanya Safe Haven Baby Box Drop Off. Jadi Anda bisa buka ini apa, box ini, kasih masuk bayi Anda yang baru lahir ya. Kasih masuk, lalu Anda bisa tinggalkan di situ. Dan Anda bisa punya 28 hari kalau berubah pikiran. Kalau 28 hari Anda bilang, aduh, sorry, waktu lalu saya serahkan anak saya ini ke polisi atau di dalam box ini. Tapi saya sekarang mau minta kembali. Oh oke, silakan. Tidak akan ada yang mempertanyakan Anda tidak akan dipenjara, Anda tidak akan dipersalahkan. Yang penting 72 jam harus Anda serahkan. Masuk ke dalam box seperti ini ya. Kenapa? Karena memang di Amerika ini ada yang seringkali terjadi. Bayi-bayi tersebut ditelantarkan di luar dan lain sebagainya. Atau bahkan beberapa waktu lalu di San Antonio, ada seorang ibu, anaknya dia melahirkan anaknya itu di toilet, di WC. Lalu anaknya itu masuk ke dalam dimasukkan ke dalam lubang WC untuk dia apa? Untuk di-flush, untuk dia apa? Masuk saja ke lubang WC tersebut. Akhirnya ditangkaplah ibu ini yang masuk ke dalam restoran dan mencoba untuk apa? Anak yang baru dia lahirkan di toilet tersebut, dia ingin apa? Dia ingin buang begitu saja ke dalam lubang WC. Jadi inilah ya, di dalam satu laporan yang dibuat oleh National Safe Haven Alliance, itu ada satu organisasi namanya National Safe Haven Alliance. Dalam brosur mereka, dalam bagian introduction ini mereka katakan bahwa setiap tahun bayi ditelantarkan secara ilegal di Amerika Serikat. Banyak ya. Ada, bukan banyak juga sekali, tapi pada tahun 2021, 31 bayi itu dibuang di tempat sampah. Ini baru di tempat sampah ya. Atau ditemukan di ransel, atau dibuang di lokasi berbahaya lainnya. 22 dari bayi tersebut ditemukan meninggal. Sebanyak 73 bayi diselamatkan oleh Undang-Undang Safe Haven pada tahun 2021. Jadi ada 73 bayi itu boleh masuk itulah ke dalam box-box yang seperti saya tunjukkan tadi. 73 bayi masuk dalam box atau dikasih ke polisi, dikasih di kantor pemadam kebakaran atau di rumah sakit ya. Tapi masih ada 31 bayi itu yang dibuang di tempat sampah. Ya, yang ditemukan di ransel atau dibuang di lokasi berbahaya lainnya. Dari 31 bayi, 22 bayi itu ditemukan dalam keadaan apa? Meninggal. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Ya. Jadi itulah sebabnya dibuatlah apa ya? Dibuatlah hukum tersebut ya. Dibuatlah new Safe Haven Law tersebut. Di New Jersey ada hukumnya seperti saya katakan tadi. Kalau di New Jersey 72 jam Anda bisa apa? Bayi tersebut Anda bisa serahkan atau taruh di mana saja, maksudnya bukan di mana saja ya, taruh di kantor polisi, pemadam kebakaran, rumah sakit. Anda tidak akan ditanya siapa nama Anda, kenapa Anda serahkan bayi ini. Tidak ada pertanyaan, serahkan. Walaupun bagi saya itu satu hal yang tidak boleh seharusnya dibuat oleh seorang ibu ya. Tidak boleh dibuat oleh seorang ibu karena hasilnya, aduh itu sangat mengerikan. Ada yang katakan bahwa itu bagaikan lebih baik anak-anak yang ditelantarkan seperti begitu lalu kemudian harus diadopsi dan lain sebagainya, dan mereka mengetahui bahwa pada masa kecilnya mereka itu ditelantarkan dan pada saat mereka bertumbuh dengan foster home ya, tempat-tempat yang menjaga mereka dan tidak baik keadaan mereka bilang aduh lebih baik kita mati saja. Ada anak-anak seperti itu dan ini terjadi ya. Ada satu magazine majalah Parents ini ya,
anak Leah Campbell. Leah Campbell dia menceritakan bagaimana saya tidak bisa sembuh pada saat ditinggal oleh ibu saya sampai kemudian sembuhnya itu kapan? Pada saat dia memiliki seorang anak sendiri, ya. Dan dia berkonsultasi, I work with a therapist. Saya berkonsultasi dengan terapis untuk mengatasi saat saya ditinggal oleh ibu saya ketika saya masih kecil, ya. Tetapi kapan dia bisa sembuh? Kapan dia sembuh? Pada saat dia sendiri memiliki seorang anak perempuan. Apa yang terjadi? Karena seperti terapisnya, ini yang dikatakan oleh terapis daripada Leah Campbell, dia punya terapis namanya Wendy Walsh PhD. Wendy Walsh katakan apa? Pada saat kamu, dia katakan kepada Leah, pada saat kamu melahirkan anakmu, anak perempuanmu ini, ya, pegang anak tersebut di tanganmu. Ya. Jadi ketika kita menggendong bayi kita yang memiliki masalah keterikatan, kita yang memiliki masalah karena ditinggalkan, dikatakan apa? Kita menatap mata anak kita dan berkata apa? Apa yang kita harus katakan? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan melakukan kepadamu apa yang telah dilakukan kepadaku. Dan dari saat itulah Leah Campbell katakan apa yang dikatakan oleh Dr. Wendy Walsh ini, yang telah memberikan obat, ya, memberikan sedikit kesembuhan kepada Wendy Walsh dari rasa sakit hati karena waktu dia kecil dia pernah ditinggalkan. Allah kita tidak demikian. Allah tidak meninggalkan kita. Yesaya 49 katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya, ya, dapat. Seperti kita sudah lihat tadi. Ya. Tahun 2021, 73 yang bisa diselamatkan, tapi ditinggalkan. Ada 31 yang dibuang di tempat-tempat yang berbahaya, 22 yang mati. Dapat sekali. Tapi sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan, ya. Konteks ayat ini kalau kita lihat seakan-akan, kenapa ayat ini ada muncul? Apa memang Allah begitu sayang? Tidak, ya. Konteks ayat ini adalah pembuangan ke Babel. Mereka dalam pembuangan ke Babel, di mana orang Israel itu merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan mengalami kesulitan yang besar. Mereka bukan berada di tanah mereka sedang berada di Babel, ya. Dan ini kenapa ayat 15 ini dikatakan? Karena dalam Yesaya 49 ayat 14, Sion berkata, atau Yerusalem, atau umat-umat Tuhan, itu gambaran daripada Sion. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Tuhan katakan, tidak. Aku tidak melupakan engkau. Walaupun seorang ibu melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Tapi mungkin Anda kata, kenapa mereka harus dikirim ke Babel? Kenapa mereka harus berada di tempat penawanan? Nah, karena disitulah satu-satunya cara bagi Allah. Satu-satunya cara bagi Allah untuk menyadarkan mereka. Ya, kamu berada dalam penjagaanku, tapi kamu selalu mencoba untuk mencari penjagaan dari orang Mesir, penjagaan dari orang Babel itu sendiri. Oke, kalau kamu memang mau dijaga oleh orang Babel, oke, silakan. Mari kamu ditawan oleh orang Babel. Ya, ditawarlah kamu oleh orang Babel. Jadi Allah memberikan pelajaran. Kenapa? Kalau tidak ada didikan, kalau tidak ada disiplin, maka mereka tidak akan pernah bertobat. Mereka tidak akan pernah dapat sadar. Ya. Harus ada disiplin, harus ada pengajaran. Tapi segala disiplin dan pengajaran tersebut harus Allah lakukan dalam konteks kasih. Karena kasihnya untuk kebaikan anak-anak ini. Untuk kebaikan daripada sang ayah, daripada anak yang terhilang, dia biarkan anak, bukan dia biarkan, tapi dia harus merelakan anaknya itu mengikuti kemauan hatinya. Oke. Ya, seperti bangsa Israel mengikuti kemauan hatinya untuk bersinah dengan bangsa-bangsa lain seperti Babylon. Oke, kalau itu silakan. Supaya kamu menyadari, demikian juga dengan anak yang terhilang, kan? Dia pergi ke tempat jauh, menghabiskan harta warisan orang tuanya, hidup dengan foya-foya dan lain sebagainya. Akhirnya setelah jatuh kemiskinan, kelaparan, baru dia sadar kembali, come to his senses. Itu ya inti utama, kan? Dalam kehidupan berdosa kita tidak bisa memaksakan kasih. Kasih tidak bisa dipaksakan. Kasih hanya dapat diberikan, ya. Kasih dapat kita berikan dan orang dapat menerima atau menolak kasih tersebut. Seperti kita sudah pelajari. Dan anak tersebut kemudian dia mengingat pada saat dia sadar kembali. Baru kemudian dia pulang. Ya. Jadi Sion pada saat mereka dikatakan berada di Babel. Mereka, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhanku telah melupakan aku. Tidak. Di dalam penawanan di Babel sekalipun Tuhan menyertai mereka. Di dalam penawanan di Babel sendiri orang-orang mereka ini jadi yang utama. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Tuhan tetap ada berserta dengan mereka. Babel sekalipun nama Tuhan dipuja dan dipuji juga di Babel. Ya.
Jadi itulah, jadi ada dalam pembuangan. Kenapa? Sinilah ayat kita katakan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan. Di ayat ke-16, tadi kita sudah baca ayat 15 kan. Dapatkah seorang perempuan lupakan bayinya? Konteksnya dari ayat 14. Tapi sekarang kita lanjutkan baca ayatnya yang ke-16. Ayat 16 katakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Nah, imam-imam di zaman Israel itu, nama-nama kedua belas suku Israel itu, nama-nama kedua suku Israel itu ada di batu-batu berharga. Ada batu-batu berharga yang ada di punggung dan juga di hati daripada para imam. Ditulis itu nama-nama kedua belas suku Israel. Tapi itu cuma di luar. Tapi Allah katakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Nah, menulis, kalau bahasa Inggris lebih tepat ya, karena digunakan kata engrave ya. Bukan dilukis, lukis itu seperti apa. Tapi kalau engrave itu seperti dipahat, ya, seperti diukir atau dipahat. Kita sedang memahat sesuatu. Kalau Anda memahat sesuatu, apa yang terjadi? Ada yang apa? Dipotong-potong, batu dipahat. Oke, kanvas kita boleh apa? Kanvas boleh kita lukis, nggak ada masalah dengan kanvas tersebut. Kain tersebut ataupun kertas tersebut nggak ada terluka. Tapi kalau Anda diukir, dipahat, maka itulah kata yang digunakan lebih tepat itu dari kata cakak. Cakak itu artinya to cut into. Ada yang dipotong. Jadi dengan kata lain, nama kita dipotong, terukir permanen dalam daging Tuhan. Ya, seperti Yesus yang mati untuk kita. Ya, itu permanen. Ya. Jadi nama kita akan selalu ada di depan matanya. Nama umat-umat Tuhan itu. Ya. Dia tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Jadi inilah ya. Kita lihat bagaimana kasih Allah itu begitu jelas sekali ya. Dinyatakan itu apa? Apa? Kita telah apa? Berada di dalam apa? Diri Allah, dengan kata lain, nama-nama umat-umatnya tersebut dengan kata lain ya. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan, dan gambaran kasih Allah itu begitu luas. Kasih Allah itu bagaikan kasih ibu dalam Yesaya 66 ayat 15 seperti ya. Ayat selain tadi kita sudah baca, Yesaya 49 ayat 15, ada juga Yesaya 66 ayat 15 katakan, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Jadi inilah kasih Allah bagaikan kasih ibu. Tapi seperti tadi juga kita sudah baca, bukan hanya kasih Allah itu bagaikan kasih ibu, tapi juga kasih apa? Kasih Allah. Kasih Bapa atau ayah maksud saya. Mazmur 103:13 katakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tapi mungkin Anda pikir, oh saya tidak punya hubungan yang baik dengan ibu saya tidak punya hubungan baik mungkin dengan ayah saya. Tapi mungkin Anda punya sahabat, Anda punya teman. Dan Alkitab juga katakan kasih Allah itu bagaikan kasih seorang sahabat. Yohanes 15 ayat 15 katakan apa? Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan di ayat-ayat lainnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan dirinya. Jadi kasih Allah itu digambarkan bukannya sebagai ayah, bukannya sebagai ibu, tapi juga sebagai sahabat yang sejati, yang berani mati untuk kita. Yang berani mati untuk kita. Oke, mungkin Anda pikir, aduh, saya tidak punya sahabat, saya tidak punya hubungan lain dengan ayah dan ibu dan lain sebagainya. Nah, sekarang Alkitab katakan bahwa gambaran kasih Allah itu bagaikan kasih seorang gembala, ya, bukan hanya Mazmur 23, ya, Allah itu gembala yang baik, ya, takkan kekurangan aku, ya, Tuhan adalah gembalaku. Tapi juga Yesaya 40 ayat 11, Yesaya 40 ayat 11 katakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak dombanya di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati, ya, dengan hati-hati. Nah, mungkin kalau Anda pikir, saya nggak punya domba tuh, saya nggak punya domba. Tapi mungkin Anda tidak punya sahabat, tidak punya ayah, hubungan dekat dengan ayah, tidak punya hubungan dekat dengan ibu. Tapi mungkin Anda punya binatang piaraan seperti anjing misalnya, ya, anjing atau kucing misalnya, ya. Tapi bagaimana coba kita kasih orang di Amerika Serikat ini saja, banyak orang yang tidak punya hubungan baik dengan anak, tidak punya hubungan baik dengan sahabat, warisan mereka itu dikasih kepada anjing. Jadi ada anjing-anjing di Amerika ini kaya sekali. Jutaan dolar mereka. Ada yang punya orang yang ditinggalkan warisan kepada anjing. Jutaan dolar, ya, kepada anjing. Ya, itu kasih ya kepada apa? Ya, tapi saya tidak katakan itu harus kita buat, ya, bukan. Tapi poinnya adalah ini gambaran. Bagaimana gambaran itu apa? Begitu lengkap tentang kasih Allah tersebut, ya. Allah bagaikan mengasihi kita bagaikan kasih gembala. Waktu kami di Ethiopia, ya, saya sudah pernah mungkin satu kali
saksikan di sini. Waktu kami di Ethiopia waktu itu belum terlalu masih makan daging juga ya. Kami beli domba, dengan tujuan, nah kita orang Ethiopia katakan, beli domba ya kita simpan dulu, bukan simpan, bersihkan dulu perutnya atau apa dengan telan. Jadi kita kasih makanan yang di tempat kita yang bagus ya. Jadi minimal 2 minggu, 3 minggu baru kita potong untuk kita makan dagingnya. Oke. Jadi kami beli satu domba kami beli ya. Kami kasih makan yang baik lah di tempat kami supaya perutnya bersih gitu, daripada dia biasa makan di luar. Pokoknya dibikin sehat dulu lah sebelum dipotong. Tapi selama 3 minggu itu saya tiap hari itu ya lihat-lihat domba tersebut kayak enak juga punya piaraan. Waktu seperti di Indonesia punya anjing ya, tapi di Ethiopia itu domba. Jadi saya jaga-jaga. Akhirnya setelah 3 minggu itu kita sudah seperti ada hubungan. Aduh, saya biasa bawa dia jalan ke tempat di mana ada rumput yang lebih bagus, atau bawa dia untuk minum ya. Sore-sore saya masukkan dia di kandang yang kita buat. Saya buat kandang ya. Saya bela-belain, istilah orang bilang ya. Saya buat satu kandang hanya untuk domba tersebut. Kandangnya bagus sekali, kayu-kayu saya buat. Jadi setelah 3 minggu saya tidak sampai hati untuk apa? Untuk potong domba tersebut. Waduh, saya bilang, waduh gimana ini? Gak sampai hati saya untuk potong domba tersebut. Jadi kita tidak potong domba tersebut ya. Kita tidak potong domba tersebut. Jadi itulah ya. Jadi kasih seorang gembala kepada dombanya atau binatang piaraannya. Nah, berikutnya, kasih Allah itu bagaikan kasih pelindung. Itu dapat digambarkan sih seperti induk ayam atau induk burung ya. Tidak disebutkan dalam Mazmur 91, tapi di sini dikatakan pelindung itu apa yang dilakukan oleh pelindung. Dalam Mazmur 91 ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Di bawah sayapnya. Ayah saya sering waktu lalu memberikan kesaksian pada saat rumah kami di Timor dibakar. Kakak saya harus dilemparkan keluar dari jendela ya. Saya waktu itu yang anak kedua keluar dengan ibu saya, dibawa keluar dari rumah yang terbakar. Setelah rumah itu terbakar, ya mereka kembali melihat dan dilihatlah induk ayam yang ada di rumah kami yang ayah saya pelihara waktu itu sudah mati, sudah lemas. Tapi begitu induk ayam tersebut ditendang sedikit gitu, dari dalam tubuh kepakan sayap induk ayam tersebut keluarlah beberapa anak ayam yang keluar. Jadi itulah ya, begitu hebatnya Allah kita itu memiliki kasih sebagai seorang pelindung ya. Dengan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Dan yang terakhir, kasih Allah itu bagaikan kasih dokter atau penyembuh. Nah, kenapa saya tidak tulis dokter ya? Mungkin karena Anda punya pengalaman-pengalaman tidak baik dengan dokter dan lain sebagainya. Tapi inilah penyembuh ya, atau dokter yang sejati mungkin lebih baik ya. Yang bukan hanya mau cari uang atau tidak ya. Tidak semua dokter seperti begitu. Ada banyak dokter yang baik ya, boleh saya katakan. Itulah ya. Tetapi kasih Allah itu bagaikan kasih penyembuh. Ini seorang dokter yang baik. Mazmur 147 ayat 3 katakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kasih Allah tersebut, tapi mari kita melihat sekilas keberadaan kita saat ini. Bagi Anda yang beribadah bersama, tadi dalam doanya Bapak Gibson berbicara tentang kasih Allah yang begitu hebat dalam kehidupan Bapak Gibson. Itu tidak bisa saya rasakan ya. Perasaan Bapak Gibson terhadap tuntunan Tuhan itu adalah satu hal yang hanya dapat dirasakan, dialami oleh siapa? Oleh Bapak Gibson, dalam keberadaan Bapak Gibson. Selama bertahun-tahun ini ya, sejak dia mendengarkan terus-menerus firman Tuhan tersebut, dia telah dikuatkan ya, dia telah mendapatkan begitu banyak berkat Tuhan yang dia dapat melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Bapak Gibson. Mari kita merasakan hal yang sama. Mari kita juga mengalami ya. Kita coba Tuhan, saya ingin bergantung padamu. Saya ingin supaya engkau menunjukkan kasih-Mu. Ya, tolong kuatkan saya di tengah masalah apapun. Kuatkanlah saya, jadilah pelindung bagi saya, jadilah penyembuh bagi saya, jadilah gembala saya, jadilah orang tua, ayah atau ibu saya. Tuhan, jadilah Allah yang akan betul-betul mengasihi saya dan tidak meninggalkan saya. Kalau kita berdoa minta hal tersebut, maka Tuhan akan memberikan, ya, menyatakan dirinya itu menjadi sangat nyata dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa menjawab untuk Anda, tetapi biarlah Anda semua, kita semua, dapat melihat Allah kita itu lebih nyata. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.